Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia beserta sifat-sifatnya. Yang pertama, menurut Bapak Surjono Dirjosisworo, HAM adalah semua hak yang melekat pada setiap individu sedari mereka lahir. Hak-hak tersebut tidak dapat dibatasi, dikurangi, maupun diingkari oleh setiap individu. Kenapa? Karena hak tersebut merupakan nilai-nilai dan juga martabat dari setiap individu. Setelah itu, Indonesia mulai mengakui adanya hak asasi manusia dengan adanya Undang-Undang Pasal 1 Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut memuat peraturan pengaturan tentang hak asasi manusia. HAM yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah sekumpulan dari hak-hak yang didapatkan oleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara hakikatnya bagian fitrah dari kita sebagai makhluk ciptaannya. Untuk menjamin harkat dan martabat dari setiap individu, maka hak-hak tersebut harus kita akui dan kita pelihara serta dijaga oleh negara. Perkenalkan, nama saya Maulani Yasinta. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui, sifat hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, universal. Yang kedua, utuh. Yang ketiga, fundamental atau hakiki. Dan yang keempat, yaitu tidak dapat dicabut atau permanen. Yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu hak asasi manusia berlaku untuk setiap orang manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, utuh, yaitu manusia berhak atas seluruh haknya, tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Dan yang ketiga, yaitu hakiki, yaitu hak manusia yang dimiliki sejak lahir sebagai hak dasar atas karunia Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu tidak dapat dicabut atau permanen, yaitu hak asasi manusia tidak dapat dipindah tangankan oleh kekuatan lain. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tiara Tri Rahmadinia. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai HAM, yaitu tujuan dan prinsip hak asasi manusia. Tujuan dari hak asasi manusia yaitu menjamin keselamatan dan kesejahteraan antar individu untuk mencegah terjadinya kekerasan. Yang kedua, menumbuhkan budaya saling menghormati antar individu, dan yang ketiga, mendorong kegiatan-kegiatan untuk hak-hak orang lain agar tidak dilanggar. Lalu ada prinsip hak asasi manusia menurut Rona K.M. Smith, yaitu ada konsep kesetaraan yang dimana mengacu pada individu pada dasarnya memiliki bebas dan mempunyai hak yang sama. Lalu ada konsep non-diskriminasi. Di sini perlakuan tidak setara yang tidak diperbolehkan. Lalu ada konsep tanggung jawab positif, di mana setiap negara diharapkan mempunyai tugas aktif untuk menjaga dan menjamin hak dan kebebasan penduduknya. Terima kasih. Saya Urainta Dinda melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penerapan hukum terkait hak asasi manusia di Indonesia diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 pada pasal 9 sampai dengan pasal 16. Undang-undang ini mengatur tentang konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1965. Undang-undang ini berisi tentang negara pihak menjadikan segala bentuk provokasi, penghasutan, pengorganisasian, kekerasan, serta penyebarluasan yang didasarkan pada diskriminasi rasial sebagai tindak hukum, dan juga diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berisi tentang segala hak milik, pencabutan atas suatu benda hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian secara wajar dan segera, dan pelaksanaannya diatur sesuai perundang-undangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diba Maulida Nur Aisyah. Sehubungan dengan teman-teman saya sudah menjelaskan tentang hak asasi manusia, di sini saya akan menjelaskan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah tragedi 1 Semanggi yang terjadi pada tanggal 13 November 1998. Tragedi ini terjadi pada masa pemerintahan transisi Indonesia yang mengadakan sidang istimewa. Sidang istimewa tersebut untuk menyikapi pemilu yang akan datang dan membahas agenda pemerintahan. Sidang istimewa tersebut dilaksanakan oleh anggota pemerintahan masa Orde Baru, sehingga masyarakat dan mahasiswa pun menolak adanya sidang istimewa tersebut.
Kemudian mengakibatkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi di Simpang Susun Semanggi, Jakarta. Berdasarkan Komnas HAM, pelanggaran tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat dikarenakan adanya serangan luka tembak dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepada korban. Kasus tersebut mengakibatkan adanya 18 orang meninggal dunia dan 5 diantaranya mahasiswa serta 109 lainnya luka-luka. Hingga sampai saat ini, keluarga korban tidak mendapatkan adanya kompensasi atau restitusi atas kejadian tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak mendasar yang dimiliki semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, kebangsaan, agama, bahasa, atau status lainnya. Dan penyebab paling umum terjadinya pelanggaran HAM adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan penegakan hukum, dan faktor-faktor lain yang melatar belakanginya. Adanya peraturan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kapasitas lembaga negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta banyaknya peraturan yang tidak memuat pedoman dan kebijakan perlindungan hak asasi manusia. Maka keadaannya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi lebih kompleks. Maka dari itu, Indonesia harus mengambil langkah-langkah sadar dan tepat sasaran untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia agar tidak terulang kembali. Pembahasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan dan dilindungi sebagai dasar kebebasan. Jadi berdasarkan definisi dan penjabaran mengenai hak asasi manusia atau HAM yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan agar penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia dapat berkembang dan berubah menjadi lebih baik untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan juga untuk membuat masyarakat sadar akan isu-isu mengenai hak asasi manusia yang terjadi di sekitarnya.